Halo teman-teman, Assalamualaikum. Video ini akan membahas tentang materi strategi korporasi dan investasi asing yang disusun oleh kelompok 6. Mari kita langsung masuk ke materinya. Strategi korporasi. Strategi korporasi adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan, serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Pada dasarnya, strategi korporat terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategi stabilisasi. Strategi ini dijalankan oleh perusahaan untuk tidak melakukan perubahan atas kegiatan perusahaan yang selama ini telah berlangsung. Perusahaan menggunakan strategi ini untuk menjaga kestabilan laba dengan cara mengusahakan pengurangan dan penekanan biaya atau pengeluaran termasuk beban investasi untuk menghadapi penjualan perusahaan yang menurun. Strategi ini bersifat sementara atau jangka pendek. Kedua, strategi pertumbuhan. Perusahaan yang mengejar pertumbuhan maksimal akan menggunakan strategi ini dengan cara memperkuat pangsa pasar, penjualan, mengejar laba yang besar, dan lain-lain. Strategi ini ditunjukkan untuk mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam strategi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu integrasi vertikal dan diversifikasi. Integrasi vertikal terdiri dari integrasi ke depan, di mana perusahaan yang menjalankan strategi ini akan mengambil alih fungsi yang dilakukan oleh penyalur atau distributor. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan lebih dekat dengan customer, sehingga perusahaan dapat menjual dengan harga yang lebih rendah, sehingga perusahaan memiliki daya saing yang kuat di pasaran. Yang kedua, integrasi ke belakang. Dalam strategi ini, peningkatan daya saing juga dapat dilakukan dengan menguasai sumber daya atau bahan baku produksi. Perusahaan yang menguasai bahan baku akan memberikan nilai tambah lebih di pasaran, karena perusahaan memiliki kemampuan mengontrol harga produk. Diversifikasi. Dalam rangka mengejar pertumbuhan, perusahaan dapat menggunakan strategi ini dengan mengakuisisi perusahaan dalam industri, baik yang terkait atau tidak terkait. Dasar pemikiran strategi ini adalah peningkatan laba dengan cara berbagi dalam pemanfaatan sumber daya dan pemanfaatan sinergi. Diversifikasi terdiri atas 2 strategi. Yang pertama, strategi diversifikasi terkait. Strategi ini menggunakan pendekatan pengakuisisian perusahaan yang dalam industri terkait. Pengambilan alihan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat saling berbagi sumber daya, baik dalam bentuk teknologi, pengetahuan manajerial, pengalaman, dan keahlian. Kedua, strategi diversifikasi tidak terkait. Perusahaan melakukan akuisisi perusahaan lain tidak memiliki rantai nilai yang sama atau tidak terkait. Strategi ini disebut juga strategi konglomerasi karena merupakan strategi kapitalisasi dalam portofolio bisnis yang mampu memberikan kinerja keuangan yang baik dalam masing-masing industri. Perusahaan menggunakan strategi ini untuk mendiversifikasi usaha. Ketiga, penciutan. Strategi ini diambil perusahaan ditujukan untuk mengurangi tingkat kegiatan usaha disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Diharapkan dengan penggunaan strategi ini perusahaan dapat kembali ke keadaan profitabilitas. Strategi ini terbagi menjadi 3, yaitu Yang pertama, ada strategi putar haluan. Yang kedua, strategi divestasi. Dan yang ketiga, strategi likuidasi. Yang pertama, strategi putar haluan, di mana strategi ini penekanan efisiensi akan banyak dilakukan perusahaan seperti penghapusan produk yang tidak menguntungkan, pengurangan tenaga kerja, dan lain-lain. Semua langkah tersebut diperuntukkan agar perusahaan dapat meningkatkan efisiensi. Kedua, strategi divestasi.
Dalam strategi ini, penyelamatan perusahaan dapat dilakukan dengan menjual unit bisnis atau pemisahan bagian perusahaan sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan yang dijual atau yang dipisahkan. Ketiga, strategi likuidasi. Dalam strategi ini, ketika perusahaan tidak dapat lagi memperbaiki keadaan, perusahaan akan melakukan strategi ini dengan menutup usaha. Investasi asing. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Adapun pengertian modal asing dalam undang-undang adalah yang pertama, alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Yang kedua, alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Yang terakhir, ada bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu keuntungan bagi negara tujuan dari aliran modal asing. Yang pertama, investasi asing membawa teknologi yang lebih mutakhir. Besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan penyebaran teknologi yang bebas bagi perusahaan. Yang kedua, investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan. Masuknya perusahaan baru dalam sektor yang tidak diperdagangkan atau non-tradable sektor meningkatkan output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir yaitu investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan negara tujuan atau sering disebut dengan investment gap. Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu yang pertama ada investasi portofolio. Investasi portofolio dapat dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Yang kedua ada investasi langsung. Investasi langsung atau disebut juga dengan penanaman modal asing atau PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Contoh dari investasi langsung yaitu yang pertama joint venture, yang kedua joint enterprise, dan yang ketiga ada kontrak karya. Kontrak penanaman modal asing. Sebagaimana yang kita ketahui, penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan yang pertama oleh pihak asing, bisa berupa perorangan ataupun badan hukum, ke dalam suatu perusahaan yang 100% diusahakan oleh pihak asing. Yang kedua, dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional. Unsur atau syarat dalam penanaman investasi modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal atau Investasi Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3, yaitu yang pertama, merupakan kegiatan menanam modal atau investasi. Yang kedua, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, dilakukan oleh penanam modal asing. Dan yang terakhir, menggunakan modal atau investasi asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Peranan investasi asing dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penanaman modal asing secara teori berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi,
atau pertumbuhan ekonomi pada khususnya di negara tuan rumah lewat beberapa jalur. Yang pertama, lewat pembangunan pabrik-pabrik baru yang berarti juga penambahan output atau produk domestik bruto, total ekspor, dan kesempatan kerja. Ini merupakan suatu dampak langsung. Pertumbuhan berarti penambahan cadangan devisa yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri dan impor. Yang kedua, masih dari sisi supply. Adanya produk baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku, dan input-input yang lainnya. Bentuk penanaman investasi asing dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya: pertama, mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, yang kedua, membeli saham, dan yang terakhir, melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Foreign direct investment atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Biasanya FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan, atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Demikian materi strategi korporasi dan investasi asing. Kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen risiko politik. Risiko politik adalah risiko yang muncul sebagai konsekuensi ketidakpastian politik dan bisa berkembang menjadi penyebab biaya atau pengurang pendapatan dari investasi luar negeri. Risiko politik timbul apabila ada perubahan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah yang berkuasa, baik perubahan kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri atau terhadap negara lain. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap politik perdagangan luar negeri berupa pengenaan tarif yang tinggi untuk produk-produk tertentu. Manajemen risiko politik merupakan kejadian yang mempunyai dampak negatif terhadap aliran kas perusahaan multinasional, di mana dari yang paling ringan hingga yang berat. Contohnya, paling ringan yaitu perubahan peraturan, paling berat yaitu pengambilan oleh pemerintah lokal. Risiko politik sendiri dibedakan menjadi dua, di antaranya yaitu risiko politik makro dan risiko politik mikro. Risiko politik makro mengasumsikan semua sektor atau perusahaan mempunyai tingkat risiko yang sama. Analisis risiko negara berhubungan dengan stabilitas politik, kondisi ekonomi, aliran modal keluar, kebijakan fiskal yang tidak disiplin, sistem kurs yang dikendalikan, pengeluaran pemerintah yang tidak efisien, kemampuan menyesuaikan diri terhadap shock eksternal, variabel ekonomi lainnya. Contoh, variabel pendapatan ekspor dan pertumbuhan uang domestik. Risiko politik mikro mengasumsikan bahwa perusahaan atau sektor spesifik mempunyai tingkat risiko yang berbeda. Contoh, sektor pertambangan cenderung diekspropriasi lebih sering dibandingkan sektor teknologi. Atau contoh lain dari risiko mikro itu korupsi. Manajemen risiko politik sebelum masuk ke negara. Sebelum adanya manajemen risiko politik pada suatu negara, yang perlu kita lakukan sebelum melakukan investasi atau yang lainnya yaitu menghindari negara dengan risiko politik tinggi, di mana kelemahannya yaitu tidak bisa memanfaatkan potensi keuntungan, dan mengasuransikan operasinya ke perusahaan asuransi risiko politik, di mana kelemahannya yaitu biaya mahal dan tidak banyak perusahaan asuransi risiko politik. Manajemen risiko politik sesudah masuk ke negara. Prinsip
Dari sudut pandang negara lokal membuat manfaat pengambilalihan lebih kecil dibanding biayanya. Jika manfaat lebih kecil dibandingkan biayanya, maka insentif untuk mengganggu perusahaan multinasional menjadi berkurang. Mengukur resiko politik. Bentuk dari resiko politik yaitu pengontrolan perdagangan atau mata uang, perubahan kebijakan pajak atau ketenagakerjaan, pembatasan atas kebijakan-kebijakan dan kebutuhan atas produksi lokal. Bentuk yang terparah yaitu pengambil alihan suatu properti asing dengan atau tanpa kompensasi oleh suatu negara. Indikator-indikator dalam mengukur risiko politik. Yang pertama, stabilitas politik. Yang kedua, faktor ekonomi. Ketiga, faktor subjektif. 4. Risiko politik dan ketidakpastian hak atas kekayaan. Dan yang kelima, capital flight atau ekspor pendapatan penduduk. Menangani risiko politik. Biasanya, analisa risiko politik hanya informal saja, di mana CEO atau utusannya melakukan kunjungan ke negara tertentu, dilengkapi surat kabar lokal dan laporan risiko negara dari lembaga konsultan. Kemudian CEO mengemukakan pendapat atau keputusannya. Padahal seharusnya risiko politik tidak hanya dilakukan secara menyeluruh, melainkan juga di awal. Ini demi menghindari situasi politik yang tidak mengenakan padahal keputusan sudah terlebih dahulu dijalankan. Demikian materi manajemen risiko politik. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.